tentang lingkup kita saja ya. Tapi kadang-kadang ada orang begitu. Untuk mendapatkan jabatan, ya, untuk mendapatkan nama, maka dia berfatwa sembarangan. Ya. Dan ini berbahaya ini. Dia sembunyikan ilmu yang sebenarnya. Tidak, kalau seorang muslim tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal Bapak Ibu sekalian yang juga saya ingin titip pesan ini. Kalau kita ini sebenarnya berada di kerajaan Allah. Ada orang subhanallah, apalagi kayak panas-panasnya politik di zaman sekarang, lingkupnya seperti kekuasaan hanya itu saja. Padahal kita semua ini berada di bawah kerajaan yang sebenarnya. Bukankah sifat Allah salah satunya Al-Malik Al-Mulk, raja yang sebenarnya? Allah itu punya sifat melihat, maha mendengar, maha mengetahui, akan menghisap. Ya. Kadang-kadang kita lupa dengan itu. Lingkupnya berputar-putar di situ saja. Ya, seakan-akan tidak ada pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak butuh kenal halal haram. Seperti tidak ada hisab hari kiamat. Ini bahaya sekali. Subhanallah, di zaman salafus salih dulu, kalau mereka mau dikasih jabatan, lari. Mereka lari dari jabatan. Di zaman kita malah kejar jabatan. Betul-betul. Zaman dulu itu, kalau mau dikasih jabatan hakim, khalifah, lari, nggak mau. Waktu Umar bin Khattab ditusuk, sudah mau mati, ya. Beliau sampai saking kerasnya tusukannya Abu Lulu dari belakang ke depan, itu waktu minum susu keluar dari dua sisi. Tapi Allah masih kasih umur mungkin sekitar 3-4 hari baru meninggal. Beliau panggil 6 orang sahabat yang tersisa yang dijamin masuk surga. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini dikumpulkan sama Umar. Lalu Umar bilang, panggil ke rumahnya, ini kamar di rumahnya beliau, selalu saya pakai khusus untuk memikirkan perkara umat Islam. Saya duduk, saya pecahin di situ, dalam kondisi saya tenang. Gak ada istri, gak ada anak, saya sendiri. Sekarang kalian masuk di sini, 6 orang kalian ini adalah orang terbaiknya umat ini. Ya. Masuk situ, pikirkan baik-baik. Tunjuk salah satu jadi khalifah. Salah satu jadi khalifah. Tunjuk. Kalau tidak, kalau kalian keluar tidak tunjuk satu orang, saya akan penggal leher kalian semua. Umar dengan tegas, umat ini gak boleh dibiarkan tanpa pemimpin. Masuk 6 orang itu. Apa yang terjadi dalam 6 orang? Ini 6 orang ini udah kandidat khalifah. Nggak ada lagi pilih masyarakat, pilih nggak ada. Mereka saling milih aja. Orang baik milih orang baik, selesai. Ini yang dijamin masuk surga, selesai. Oh iya. Yang terjadi, ya kalau kita gunakan sistem itu, orang-orang cerdas Indonesia mana, mereka aja yang tentuin. Kita masyarakat yang penting nggak lapar, aman, kan gitu. Kalau semuanya jadi masalah, besar sekali biayanya dan segala macam. Tapi ya sudahlah, yang jelas yang terjadi teman-teman, ke-6 orang yang sudah terjadi soalnya kan, qadarullah masya'fa'al. Kita untuk merombak sebuah sistem tidak mudah. Tapi saya memberikan teori syar'inya ada sederhana. Umar bin Khattab panggil orang-orang terbaiknya umat ini, panggil tuh profesor-profesor yang cerdas di Indonesia, gitu kan, dudukin 10 orang, ayo tunjuk satu orang. Kita cuma tahu orang yang terbaik, misal contoh. Yang jelas teman-teman sekalian, 6 orang ini di dalam ruangan saling nunjuk. Kamu aja. Nggak mau jadi khalifah. Iya. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf bilang, waktu itu waktu mau masuk, Abdurrahman bin Auf, Umar tunjuk. Hai Abdurrahman, dari 6 orang ini kau pemimpin majelis. Seperti ada isyarat dari Umar, kalau dari saya, Abdurrahman yang saya tunjuk. Tapi saya nggak mau egois, biar kalian 6-6. Masuk ke ruangan, Abdurrahman bilang apa? Wahai saudara-saudaraku, kalian sudah tahu Amir Mukminin, maksudnya Umar, nunjuk aku sebagai ketua majelis. Perlu kalian tahu, saya punya hak untuk menentukan. Maka dari sekarang, saya mengundurkan diri. Kalian saja berlima. Jadi nggak bisa dituntut. Bapak Ibu pikir nggak hikmahnya apa? Sekarang kalau kita punya masalah sama tetangga satu saja tetangga kita punya masalah nih, ribut sama dia, nggak ngomong sekian tahun. Demi Allah udah cukup dihabisin pahala kita hari kiamat. Kalau kita caci maki dia, parkir sembarangan, itu udah cukup. Ya Allah, dia parkir sembarangan, saya ambil pahala hajinya. Wah, enak benar tuh hari kiamat tuh. Lah iya, kita buat kezaliman, habis pahala kita. Itu satu orang, Indonesia 200 juta lebih. Siap nggak itu? Janji ini, janji itu tuh luar biasa. Tapi kadang-kadang orang nggak pikir itu ya. Yang dipikir cuma jabatan, nama, mau diapain, ada tanggung jawab semua hari kiamat. 5 orang ini yang tersisa, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dengan satu orang lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka saling sebutkan keutamaannya. Nih teman saya lebih baik nih, ini keutamaannya. Sampai Abdurrahman catat tuh. 6
Ngerucutlah dari 5 orang ini. Ternyata Nabi pernah bersabda begini, Nabi pernah bersabda begini. Keluarlah Uthman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Uthman bin Affan unggul 2 buah hadis. Uthman ini nggak mau jadi khalifah awalnya. Tapi akhirnya mereka sepakat, ayo Uthman, tidak bisa kau ngelak sekarang. Harus jadi khalifah. Begitu. Tolak-tolakan. Karena takut tanggung jawabnya berat hari kiamat. Iya. Umar bin Khattab itu dikatakan tidak pernah tidur di malam hari. Kecuali sudah keliling Madinah. Pastikan tidak ada lagi orang yang butuh, baru tidur. Begitu luar biasanya takutnya mereka. Hisab hari kiamat itu luar biasa. Makanya Allah kasih keadilan gitu kan.